Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss how to design a research instrument. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan tentang proses-proses untuk membuat research instrument. Kita akan mendiskusikan apa saja yang bisa kita lakukan untuk membuat research instrument. Apakah hanya ada satu cara saja untuk membuat research instrument, yaitu membuat sendiri, atau ada cara-cara yang lain? Oke, silahkan menyimaknya. Pertama kali yang harus kita lakukan untuk mendesain research instrument adalah mengetahui variabel penelitian kita. Misalnya, kita akan meneliti tentang perbedaan motivasi belajar antara siswa yang menggunakan game online dan siswa yang menggunakan game offline. Dalam hal ini, variabel penelitian kita adalah motivasi. Oke, jadi setelah kita mengetahui variabel penelitian kita menjadi lebih jelas apa yang akan kita cari dalam konstruk penelitian kita. Jadi tadi variabelnya adalah motivasi yang kemudian akan dibandingkan antara students yang menggunakan game online dan student yang menggunakan game offline. Setelah itu berarti kita harus mencari konstruk dari motivasi ini. Konstruk adalah penjelasan tentang variabel yang akan kita teliti dari para ahli. Jadi konstruk ini adalah penjelasan tentang variabel yang akan kita cari dari para expert. Begitu. Jadi kita tidak bisa kemudian mendefinisikan konstruk itu sesuai dengan keinginan kita. No, that's a big mistake. Jadi yang harus kita lakukan adalah mencari tahu apa yang disampaikan oleh para experts tentang motivasi. Pertama-tama kita perlu mendefinisikan apa itu motivasi. Nah, tentang definisi motivasi ini kita kemudian tidak boleh memilih definisi motivasi sesuai dengan catatan kuliah kita. No, that's not the thing that we want. Yang harus kita lakukan adalah mencari tahu definisi motivasi dari ahli-ahli motivasi. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus search from the database. Kita harus mencari dari database artikel-artikel ilmiah. Apa sih definisi motivasi menurut para ahli? Begitu. Itu step pertama. Kita perlu mendefinisikan konstruk dari penelitian kita. Setelah itu bagaimana? Yes, setelah kita tahu definisi dari konstruk yang akan kita pakai, dalam hal ini adalah motivasi, kita perlu kemudian membreakdown. Kita perlu membreakdown teori motivasi itu menjadi komponen-komponen yang lebih bisa difahami oleh kita sebagai peneliti atau oleh pembaca. Ini kita sebut sebagai practical definitions. Biasanya akan berisi tentang komponen-komponen. Misalnya di sini tentang motivasi. Mungkin ada yang membedakan motivasi itu berdasarkan source-nya, berdasarkan sumbernya, motivasi eksternal dan motivasi internal misalnya. Kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing, expert yang cukup dikenal tentang motivasi adalah Dornier. Jadi teman-teman sebaiknya tidak jauh-jauh dari Dornier saat meneliti tentang motivasi.
Misalnya kalian bisa cari apa sih definisi motivasi menurut Dornye? Bisa kalian search. Silahkan, boleh di search di sumber-sumber online. Pakai Google Scholar, boleh. Pakai database artikel ilmiah dari perpustakaan UII, boleh. Atau mungkin pakai link dari penerbit-penerbit yang ternama. Kalian bisa mencari definisi motivasi dan komponen-komponen motivasi di sana. Kalau sudah seperti itu, kemudian kita perlu mencari tahu apakah sudah ada penelitian tentang motivasi siswa yang menggunakan game online dan game offline atau belum. Terus kenapa Miss kalau sudah tahu? Lah ya itu akan menentukan apakah kita akan mengadopsi, mengadaptasi, atau membuat sendiri. Kalau belum ada sama sekali, instrumen yang digunakan untuk mengukur motivasi, maka kita perlu membuat sendiri instrumen tersebut. Kalau sudah ada, yang perlu kita lakukan adalah mengadopsi atau mengadaptasi. Untuk hal yang kedua ini akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas hal yang pertama. Kalau ternyata belum ada yang meneliti tentang topik kita, belum ada yang meneliti tentang motivasi siswa yang menggunakan game online maupun game offline. Kalau Miss Vija bilang belum ada, bukan berarti bahwa penelitiannya itu harus sama persis. No, that's not like that. Penelitiannya boleh agak berbeda, tapi tetap tentang motivasi. Tetap tentang hal yang kita ukur dengan konstruk yang sama atau dengan instrumen yang sama. Kalau kita harus membuat sendiri, maka kita tidak hanya membutuhkan definisi dari konstruk dan komponen-komponen dari konstruk. Tapi kita perlu breakdown lagi komponen itu. Misalnya tanda-tanda orang yang memiliki motivasi internal itu seperti apa? Kita perlu cari tahu. Cari tahunya di mana? Dari penelitian-penelitian sebelumnya. Gitu. Bisa kita lihat di konstruk yang mereka pakai. Kalau sudah ketemu konstruknya sudah jelas sekali, baru kita membuat item-item dari instrumennya. Dalam hal ini mungkin pertanyaan interview boleh, atau pertanyaan-pertanyaan di survei boleh juga. Kalau interview berarti kita akan meneliti kualitatif dengan metode kualitatif. Kalau dengan survei berarti kita akan meneliti dengan metode kuantitatif. Nah, kalau sudah ketemu konstruknya, komponennya, sampai ke definisi yang sangat operasional dan ciri-ciri orang yang termotivasi, barulah kita membuat soal-soalnya. Kemudian kalau soal-soalnya sudah selesai kita buat, terus bagaimana? Langsung bisa dipakai? No, we can't use it at once. Kalau kita sudah buat, kita perlu piloting. Kita perlu try out. Dan terutama untuk try out instrumen penelitian kuantitatif ini, kita memerlukan participants yang banyak. Yang kalau 30 nggak cukup lah ya, mungkin sekitar 150-200 lah gitu. Loh, kenapa Miss kok banyak sekali? Kan kita cuma mau pakai untuk beberapa students aja, misalnya 30 students. Oh ya, kalau kita buat sendiri, uji cobanya harus ke banyak orang. Kenapa? Karena kita mau mengukur kualitas soal yang kita buat. Yang itu dinamakan dengan validitas. Itu. Validitas adalah kualitas sebuah soal yang menggambarkan kemampuan soal itu untuk mengukur apa yang kita ingin ukur.
Nah, untuk urusan validitas ini biasanya dilakukan menggunakan bantuan software statistik. Dan kita biasanya menggunakan teknik faktor analisis. Itu untuk mengukur validitas. Mengukur kualitas dari soal-soal kita dari sisi validitasnya. Ada satu lagi kualitas soal kita, yaitu reliabilitas. Apakah soal kita ini kalau kita pakai untuk mengukur di waktu sekarang, waktu besok dan besok lagi, itu menggambarkan hasil yang sama. Ini disebut dengan reliabilitas. Kalau soal yang kita buat itu semuanya valid, semuanya reliable, maka soal kita itu bisa kita pakai untuk mengambil data. Tapi kalau tidak ya nggak bisa. Oke, mungkin kalian punya pertanyaan. Miss, kalau soalnya yang nggak bisa itu kemudian dibuang atau bagaimana? Atau kemudian kalau ada yang tidak reliable, maka tidak reliable dan tidak valid ya, apakah keseluruhan soal harus kita ganti? Tidak. Oke, yang kita ganti hanya yang tidak valid dan tidak reliable. Miss Vijay bilang ganti di sini bukan kemudian harus berarti mengganti, no. Ganti bisa saja oke lah biar tidak terlalu rumit untuk mengganti lagi dan harus piloting lagi. Yang tidak valid dan tidak reliable, ya udah kita buang aja, kita nggak pakai. Jadi ada kemungkinan kita sudah membuat 100 soal. Setelah kita try out, ternyata yang valid dan yang reliable itu hanya 45 gitu. Nah, yang kita pakai untuk mengambil data ya hanya yang 45 ini, hanya yang valid dan yang reliable. Selebihnya buang, relakan. Duh sayang Miss, buatnya sulit. Lah gimana? Wong dia udah jelas nggak valid dan nggak reliable, tidak mengukur apa yang ingin kita ukur. Kalau kita pakai ya kita rugi aja, sudah menanyakan banyak hal itu ke participants kita, tapi nggak kita pakai. Kalaupun kita maksakan mau pakai, nanti malah conclusion dari penelitian kita menjadi tidak bagus. So that's all right. That's how researcher carries out their work. Kalau memang udah nggak bagus ya udah buang, pakai aja yang bagus. Kemudian ambil data, olah datanya, and that's it. Begitulah step untuk membuat instrumen dari awal. Jadi yang pertama, kita perlu tahu variabelnya. Yang kedua, kita perlu mencari konstruk dari variabel yang kita pilih. Kita pilih expert yang ternama, expert yang dipercaya oleh banyak orang. Biasanya kalau dipercaya itu citasinya banyak. Gitu. Setelah itu, kita operasionalkan konstruk tersebut. Oke. Setelah operasional, kita cari komponen-komponennya, kemudian kita buat soalnya. Jangan lupa setelah soalnya jadi, di try out. Setelah di try out, jangan lupa hitung validitas dan reliabilitasnya. Kalau semuanya valid, semuanya reliable, ya udah kita pakai semua. Kalau tidak semua, ya sudah, yang tidak valid kita buang. Yang valid kita pakai untuk ambil data. Itu step untuk membuat research instrument. Silahkan mencoba. Terima kasih untuk video ini. Kita akan lanjutkan dengan mengadaptasi dan mengadopsi instrumen di video berikutnya. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.